Halo, Shalom saudara. Renungan Amsal kita hari ini dari Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, Amsal itu menekankan bahwa kecakapan itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Jadi kecakapan atau keahlian yang dimaksudkan di sini, ini bukan semata-mata karena bakat bawaan, melainkan lebih sering karena pengalaman panjang. Dari seorang tukang masak hingga musisi yang handal, semua itu perlu waktu dan pengalaman panjang untuk menyempurnakan bakat untuk mengasah keahliannya. Nah, tukang masak yang awalnya nggak punya wawasan mengenai bahan-bahan makanan, tapi setelah bertahun-tahun terus memasak, akhirnya dia akan punya wawasan, resep, kepekaan rasa dan selera yang membuatnya menjadi seorang ahli. Nah, kalau konteks hari ini ya, wujudnya bisa jadi kayak begini nih. Orang yang pengalaman masak, kemudian dia mulai tuh. Dia bisa open PO, ya, buka pesanan, orderan. Lalu kalau udah makin punya modal, dia bisa buka depot, hingga restoran, joinan sama orang misalnya. Atau bahkan ikut kompetisi semacam Master Chef. Dan bahkan, karena popularitasnya dalam memasak, dia bahkan bisa di-hire menjadi juru masak dari perusahaan atau bahkan istana. Nah, saudara, jika demikian, yang membuatnya maju dan dihargai mahal, itu jelas adalah karena kecakapannya. Dan ini berlaku dalam semua pekerjaan, bukan hanya bidang yang mentereng, yang ada bidang studi atau sekolah yang tinggi, ya. Amsal mengatakan bahwa orang yang demikian cakapnya dalam bekerja, dia akan berdiri di hadapan para pembesar. Maksudnya adalah pengaruh dan wewenangnya itu akan semakin luas karena dia punya kemampuan yang diakui. Tapi Amsal menekankan penghargaan itu pada kecakapan seseorang, bukan pada kaitan langsung dengan uang atau bayaran yang bisa dia hasilkan dari kecakapan pekerjaannya. Karena itu kita lihat Amsal 23 ayat 4-5 berkata, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali." Amsal berkata ya, bahwa jangan punya niat kerja hanya untuk kaya. Nah, kalau dalam terjemahan yang lebih literal, tulisannya mestinya begini, jangan andalkan kecakapanmu untuk menjadi kaya. Maksudnya mau gini saudara, Tuhan itu lebih menghargai nilai kecakapan kerja lebih daripada keberhasilannya itu sendiri. Nah, karena itu fokus kita dalam bekerja itu seharusnya kalau kerja sebaik-baiknya, bukan semata-mata untuk mengejar uang yang bisa dicapai dari pekerjaan kita. Nah, di Perjanjian Baru, Efesus 6 ayat 7, Paulus mengatakan bahwa supaya kalau kita bekerja, bekerjalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan semata-mata untuk upah dan pengakuan orang. Bekerjalah segenap hati seperti kita melayani Tuhan dan bukan manusia. Sesungguhnya kecakapan kita dalam mengerjakan sesuatu adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, mari renungkan. Ada tidak tugas atau pekerjaan tertentu yang kita lakukan tanpa ada apresiasinya dari orang atau ada upah uangnya? Pekerjaan yang demikian, apa nilainya? Saudara, mari kita mengucap syukur untuk pekerjaan yang bisa membawa kebaikan bagi orang yang menerima hasil pekerjaan kita, langsung maupun tidak langsung. Pekerjaan yang menghasilkan uang maupun yang bukan yang menghasilkan uang. Biarlah pekerjaan kita, apapun itu, menjadi alat menyenangkan hati Tuhan. Amin.